Ketika kita sudah menghabiskan uang, menghabiskan energi, lelah, capek, bosan, pegel, bahkan tidak sedikit yang jatuh sakit, apa yang kita terima? Apa yang kita dapat? Apa yang kita miliki? Berubahkah ibadah kita? Bertambahkah bacaan Al-Quran kita? Bertambah salawatnya kita kepada Rasulullah? Menambah kemuliaan kita di dalam kehidupan kita? Demi Allah, hampir semua destinasi-destinasi tadi tidak menambahkan untuk kemuliaan kita semua. Kenapa? Karena setiap lisan kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita, setiap saat kita tumpahkan hanya untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Semua. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Lebih keras lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Terus sallallahu. Hadirkan Rasulullah. Bayangkan makam Rasulullah. Sallallahu. Yakinkan di dalam diri kita bahwa saat ini Rasulullah memandang kita. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini Rasul saat mau sampai ke pintu neraka, saat neraka itu dibuka oleh malaikat, saat itu neraka yang sedang berkobar menyala luar biasa, 7 lapis neraka Allah ciptakan. Maka ibulah pohon kita baca tuh setiap setelah selesai sholat, Allahumma ajirna minan nar. 1 kali, Allahumma ajirna minan nar. 2 kali, Allahumma ajirna minan nar. Berapa? 3 kali. Harusnya 7 kali kita baca. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kenapa? Karena hakikatnya pintu neraka itu ada 7 pintu. Subhan. Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Kobaran api itu padam seketika. Sampai malaikat penjaga neraka bertanya, "Hei neraka, kenapa kalian semua padam?" Apa kata neraka? Ya malaikat Allah, bagaimana kami berani menyinari neraka ini, mengobarkan api kami yang begitu dahsyat, sedangkan ada sosok manusia yang paling mulia, bahkan cahaya kami pun Allah ciptakan dari setetes cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua tidak berani untuk mengobarkan api-api neraka. Bu, neraka parem sadayana. Subhanallah. Jadi seketika itu neraka mati semua. Rasulullah akhirnya mencari di lantai 1, mencari di lantai 2, mencari di lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7 pun belum ketemu. Aina ummati? Aina ummati? Di mana umatku? Karena Rasulullah juga nggak tahu itu orang ada di mana nyelipna. Subhanallah. Ternyata kata malaikat, "Hai Muhammad, fa innahu min hufratan min hufarin niran." Sungguh dia aku simpan di dalam 1 lubang, yang lubang ini terdiri dari 70.000 lubang, yang 1 lubang ini adalah terdiri dari 70 lubang, dan dia di dalamnya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya hufratan min hufarin niran. Allahu Akbar. Rasulullah masuk ke dalam lubang tadi, lubang yang penuh dengan lubang. Ternyata si pemuda ini sedang digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah, dililit oleh ular-ular yang ada di neraka, bahkan kalajengking setiap saat menggigit tubuhnya.
tapi ada satu kata yang selalu terlintas di lisannya. Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Si pemuda ini ternyata zikir riadoh zikir, Bu. Jika nama mantan alihi ya jelema. Boting urangnya beleguk, inauzubillah. Ibu, ternyata ini orang zikirnya ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Rasulullah bertanya, hai malaikat, ini pemuda sudah berapa lama dia mengucapkan ya Hanan, ya Manan? Apa kata malaikat? Ya Muhammad, kurang lebih 700.000 tahun dia sudah mengucapkan itu. Akhirnya Nabi Muhammad kembali kepada Allah, melaporkan diri, ya Rab, ya Rab, wallahi biyadih, yang engkau adalah menguasai seluruh kemampuanku. Di dasar neraka ada seorang umatku ya Rab, dan lisannya selalu mengucapkan pujian kepadamu ya Rab. Ya Hanan, ya Manan, 700.000 tahun lebih dia mengucapkan kata-kata itu kepadamu ya Rab. Apakah anda tidak mendengarnya wahai Allah? Apa kata Allah? Ya Muhammad, innani sami'un basir. Aku adalah zat yang maha mendengar, aku adalah zat yang maha melihat. Tidak mungkin aku tidak melihat dia, tidak mungkin aku tidak mendengar jerit tangis dia. Lantas kenapa engkau tidak memasukkan dia ke dalam surga ya Allah? Apa kata Allah? Ya Muhammad, aku menyiksa dia karena dosa dia selalu melantarkan amanat-amanat yang aku sudah titipkan untuknya. Na'udzubillah min. Jadi setiap amanat-amanat yang dititipkan oleh Allah kepadanya, dia selalu berkhianat terhadap amanat tadi. Na'udzubillah min. Maka ibu-ibu, dari amanat terkecil, amanat yang sedang, amanat yang paling besar, itu semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Apa amanat terkecil? Satu, apa yang ada di dalam tubuh kita, mulai dari rambut sampai ujung kaki, semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Naik level, seorang ibu rumah tangga akan dipertanggungjawabkan sebagai sosok ibunda di dalam rumah tangganya. Naik level, seorang ayah akan dipertanggungjawabkan kepemimpinan di dalam rumah tangganya. Naik level, RT. Naik level, RW. Naik level, lurah. Naik level, naik level, naik level, gubernur. Naik level, presiden. Orang mati nyebutkan, iya mah presiden mana bawa, betul? Kan saya bilang level terendah itu semua dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Sampai naik level sampai yang tertinggi, itulah dia makhluk yang akan dipertanggungjawabkannya lebih berat dibandingkan dengan kita. Maka ibu-ibu, geus ulah hayang aya cita-cita hayang jadi RT, ulah hayang jadi RW, ulah hayang jadi gubernur, ulah komo deui hayang jadi jeung moal aya nu milih ibu-ibu. Betul? Siapa kita dipilih dia moal? Nah, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Rasulullah sujud di hadapan Allah. Kata Rasulullah, ya Rabb, berikanlah aku syafaat untuk memasukkan satu umatku ke dalam surgamu. Apa kata Allah? Apapun yang kau inginkan wahai Muhammad, aku akan berikan kepadamu.
Akhirnya ibu, si pemuda yang selalu berzikir ya Hanan, ya Manan, ditarik, dibawa oleh Rasulullah, dituntun masuk ke dalam surganya. Amin ya Rabbal, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah. Semua ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, antal murtaja ya maziham, ishfa' ya khairal anam, ishfa' syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi yang keras, ya Rasulullah. Semuanya ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Tahu artinya? Lo batunya hona imah. Ibu yang dimuliakan Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, wahai nabiku, laka syafa'ah, engkaulah pemberi syafaat, wa hadza matlabi ya Nabi, itulah pencarianku, itulah harapanku, itulah destinasiku, itulah tujuanku, dan itulah sesuatu yang aku minta kepada Allah, supaya engkau nanti menjadi syafaat untukku. Bu, ibu suka healing? Alhamdulillah, jalan-jalan, baik domestik ataupun luar negeri, baik itu yang dekat ataupun yang jauh, kita jalan-jalan, itu pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Ingin ngabebenjokeun hate, betul? Ingin memberikan satu kesenangan terhadap jiwa dan hati kita yang mungkin kita jenuh, bete, bosan, mager, gabut, betul? Bahasa anak zaman sekarang kan begitu. Mungkin ibu jenuh, dapur, sumur, kasur, sumur, dapur, terus bayi muter di tilu tempat, terakhir bunuh diri ke jero sumur. Tuh, akhirnya butuh destinasi. Mohon maaf, ketika kita sudah menghabiskan uang, menghabiskan energi, lelah, capek, bosan, pegal, bahkan tidak sedikit yang jatuh sakit, apa yang kita terima? Apa yang kita dapat? Apa yang kita miliki? Berubahkah ibadah kita? Bertambahkah bacaan Al-Quran kita? Bertambah salawatnya kita kepada Rasulullah? Menambah kemuliaan kita di dalam kehidupan kita? Demi Allah, hampir semua destinasi-destinasi tadi tidak menambahkan untuk kemuliaan kita semua. Betul? Maka ibu, yang bisa bikin mulia adalah cuma satu, yaitu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baca setiap salawat, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza
matlabi ya Nabi. Apa artinya? Engkaulah pemberi syafaat dan itulah tujuan saya. Bu, saya tidak bisa ngasih syafaat buat ibu. Besok-besok saya di surga, ibu kabeh di neraka. Oh, baliknya balik. Ibu-ibu kabeh di surga, ustad di neraka. Seri aya nama. Meniku ato ustad di neraka. Nauzubillah atuh. Giliran ibu-ibu asup ke surga, amin. Ustad dan di neraka, amin. Cerek jamaah tanya. Ya punya. Ini kalau besok ibu masuk surga, terus suami ibu di neraka, kira-kira ibu bisa ngasih syafaatnya tuh sama suami? Bisa nggak bu? Nggak bisa. Maka kita punya syafaat, yaitu Nabi kita Muhammad. Di refnya, antal murtaja yauma jihad. Antal murtaja, engkau adalah harapan kami ya Rasulullah. Yaumaz ziham, di saat hari itu kita semua sedang dalam kebingungan. Di saat hari kita ini sedang bingung mau pergi kemana, surga, neraka, surga, neraka, kita nggak tahu. Allahu Akbar. Saat itulah kita semua dalam kebingungan yang sangat luar biasa. Allahu Akbar. Ibu pernah mengalami bingung? Sering.